Badan udah panas gara-gara dosa, ditambah hari ini panas banget, bos. Gimana? Itu si Aib apa bukan sih? Kalau menurut saya sih kayaknya itu si Aib ya. Coba kamu analisis deh, itu si Aib apa bukan kok. Kayak orang gila gitu ya, orang depresi. Ya mudah-mudahan aja Tuhan segera memberikan petunjuk ya buat si Aib untuk mengungkap ini semua gitu loh. Dan yang terakhir adalah info tentang siapa itu? Si Rudiana ini. Ternyata dari awal ini benar-benar cacat banget ini kasus ini. Jadi si Aib ini dimasukkan di BAP, laporannya Rudiana itu, ya ampun, alamatnya itu kosong gitu loh. Jadi bener-bener ini saksi bodong, asal aja gitu, asal nyomot saksi, tulis asal tulis di BAP. Itu kok para hakim nggak periksa ya? Coba kamu perhatikan nih BAP berikut ini nih, fotonya nih lihat nih. Itu lihat alamat si Aib itu kosong. Apa boleh begitu kan? Ini saksi asal comot, alamatnya nggak jelas begitu loh. Yang penting ditulis aja di situ. Nah, aduh, ini benar-benar hakim-hakim di waktu itu tuh, jaksa-jaksa. Saya dengar sih ada salah satu hakim itu yang udah meninggal. Saya takut itu meninggal itu tuh gimana? Stroke dulu atau bagaimana? Balasan dari Tuhan, ngeri kalau sama itu. Ini hakim-hakim nih, kalau ada yang nonton video ini nih, kalian sedang apa sekarang? Sedang ngerasain apa ini? Ini berkat kezaliman kalian yang 7 terpidana sekarang disiksa loh. Coba perhatikan. Kamu nggak perhatiin ini? Apa namanya? BAP-nya Rudiana ini ngaco banget ini loh. Ya sudahlah, untuk para netizen Indonesia, sekecil apapun tolong lakukan untuk terus mengawal kasus ini. Jangan sampai kalah dengan isu yang lain, terutama oleh isu politik, supaya algoritmanya tetap di atas, jangan sampai tidak viral ini kasus. Sangat membahayakan sekali. Kita tinggal satu langkah loh ya, PK 7 terpidana dan Saka Tatal, udah habis itu kita plong, dan kita berdoa semoga ke-7 terpidana dan Saka Tatal menang juga dibebaskan, amin. Sekarang posisi isu kasus Vina ini sudah berada di 2, bahkan di posisi ketiga. Dan posisi teratas isu yang sedang hot ataupun trending topik itu adalah isu politik. Ini sangat membahayakan untuk kita yang sedang memperjuangkan keadilan rakyat kecil, 7 terpidana yang ada di penjara. Kenapa ini membahayakan? Karena di Indonesia ada satu legacy hukum yang tidak tertulis, yaitu apa? No viral, no justice. Kan ini sangat membahayakan sekali. Kalau kasus Vina itu terus turun ke bawah dan ketutup isu-isu yang lain, bisa-bisa ini udah nggak viral lagi, dan keadilan bisa-bisa diabaikan. Ini sangat-sangat membahayakan sekali untuk kita yang sedang memperjuangkan 7 keadilan rakyat kecil. Sedangkan yang kita akan kejar isu adalah isu politik. Ini amat sangat susah karena di balik isu politik itu ada buzzer-buzzer. Di balik buzzer itu ada dana-dana yang sangat kuat. Baik yang pro pemerintah ataupun yang kontra pemerintah, semuanya memiliki buzzer, semuanya memiliki dana yang kuat gitu loh. Yang pro pemerintah dia harus mengutarakan di media sosialnya bela segala macam kebijakan pemerintah, harus baik-baikin pemerintah. Sedangkan yang kontra harus menyerang kebijakan pemerintah dan harus jelek-jelekin pemerintah. Keduanya punya dana yang besar di belakangnya. Kenapa? Karena tujuan mereka itu kan jabatan ujung-ujungnya. Baik yang pemerintah ataupun yang kontra pemerintah kan pada ujungnya jabatan kan. Sedangkan jabatan itu adalah tempatnya duit. Begitu loh. Jadi semua mereka didukung oleh dana yang sangat besar. Begitu loh. Lah sedangkan yang mengawal kasus Vina dapat apa? Wong 7 terpidana yang dibela aja orang-orang miskin. Ya kan? Kayak saya ini dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Gak ada yang bayar saya menjadi influencer semacam ini. Luar biasa. Makanya ini apa ya, saya sekarang udah ada di satu titik. Saya sudah gak peduli apakah video saya viral atau video saya di like, di komen, gak masalah. Yang penting saya itu berusaha minimal 1 video 1 hari, supaya kasus ini tetap dibicarakan gitu loh, supaya tidak mendelep ke bawah.
gitu. Itu usaha saya seminimal itu, karena kalau saya bantu duit nggak bisa, bantuan hukum juga saya nggak bisa. Yang saya bisa lakukan adalah cuap-cuap di media sosial begini, biar isunya terus gitu loh dibicarakan orang dan algoritmanya tetap naik begitu loh. Ya itulah usaha saya seperti itu. Jadi suatu saat seandainya amit-amit ya kasus ini mendelep ke bawah, kemudian diabaikan, nggak diurusin, paling nggak saya udah punya alibi di hadapan Tuhan. Wahai Tuhan, saya sudah berusaha meskipun hanya kecil. Saya tidak punya kuasa untuk menentukan hasil akhirnya, kan begitu. Padahal ini kasus tinggal satu langkah lagi, yaitu apa? Sidang PK. Kalau sampai kasus ini mendelep ke bawah nggak viral, saya khawatir itu hakim-hakim udah nggak viral. Ini diabaikan keadilannya, nauzubillah ya kan. Kita mudah-mudahan nggak seperti itu. Makanya saya, ayolah kepada kalian juga nih, hal kecil apa yang bisa kalian lakukan untuk kasus ini, lakukan. Ini sebagai nanti pertanggungjawaban kalian di hadapan Tuhan. Nanti ketika ditanya oleh Tuhan, kemana saudaramu keadilannya diinjak-injak, kamu berbuat apa? Minimal kamu ada jawaban. Saya sudah begini, saya sudah komen, saya sudah share, saya sudah like. Minimal begitu gitu loh. Ada usahanya, jangan sampai ketutup oleh isu-isu, terutama isu politik ini begitu. Nah, untuk yang terbaru dari Sudirman yang saya temukan ya, ini bagi saya baru adalah apa? Ternyata Sudirman itu selain dianiaya, selain kita tahu sendiri ya, ditembak peluru karet sampai nggak bisa, susah untuk duduk, disiram air panas, muntah darah dan lain sebagainya. Ternyata Sudirman itu juga ditekan mentalnya. Salah satunya dengan cara apa? Dengan cara Sudirman itu ditempatkan di tahanan wanita. Ini kan bentuk penekanan mental. Saya jadi ingat di penjara Guantanamo Amerika sana. Itu ada untuk penjara untuk para telur is, saya plesetin ya, untuk para telur is yang berbahaya. Itu ditekan mentalnya. Nah, begitupun juga dengan Sudirman. Ini orang udah keterbelakangan mental, masih ditekan juga mentalnya ya kan, dengan cara menempatkan dia di tahanan wanita. Untuk apa? Supaya mudah ketika misalkan untuk Sudirman, ngaku kamu pelakunya. Iya, gitu kan. Karena apa? Mentalnya rusak. Ya kalau sehari 2 hari bersama wanita mungkin nggak masalah. Lah kalau bertahun-tahun apa nggak rusak itu mental kan? Aduh, bener-bener kan ini biadab banget ini loh. Mudah-mudahan ini keajaiban Tuhan lah ya. Mungkin video ini bisa nyampe gitu ke Kapolri atau siapa gitu. Aduh, kok bisa ada penyidik-penyidik macam begini? Ini kan melanggar banget itu. Ditempatkan di tahanan wanita. Coba perhatikan pengakuan dari kakaknya Sudirman, Beni, berikut ini. Lalu kata si Bu Titin tuh memberitahu bahwa selama ini si Sudirman itu ada di lapas perempuan. Waktu di Polda. Gimana sih ceritanya? Jadi pas awal Peggy ketangkep itu Sudirman tuh di Polda, cuman dia di tahanan perempuan. Kok bisa sih? Emang tempatnya nggak ada gitu? Kurang tahu masalah itu ya, cuman saya tanya Sudirman ya di tahanan itu. Ya, yang berarti rumornya Sudirman di hotel atau gimana? Bohong. Bohong nggak? Iya. Itu mungkin di lapas perempuan. Iya. Nah, itu tadi pengakuan dari Beni bahwasanya Sudirman itu ditempatkan di lapas wanita. Waduh, ini benar-benar ya. Nah, tapi di sisi lain ya mungkin juga ya Tuhan juga menyayangi Sudirman ya kan. Ini ada satu video juga nih tentang Sudirman yang masih masih lumayan mengharukan lah ya, dengan ibunya ketemu dengan Sudirman sampai bisa meluk. Ini juga nih doa dari ibunya inilah yang membuat Sudirman ini kuat meskipun secara mental terus ditekan, tapi ada keajaiban Tuhan di sana ya kan, lewat ibunya. Coba perhatikan pelukan Sudirman terhadap ibunya berikut ini.
Nah itulah tadi bagaimana Sudirman, meskipun ya kita tahu ya kondisi mentalnya begitu, tapi untuk kasih sayang orang tua begitu luas ya terhadap Sudirman. Dan kabar terbaru dari si Aep ini juga ya, kita berdoa ya mudah-mudahan Tuhan segera memberikan hidayah kepada Aep. Karena kalau saya lihat ini kelakuan si Aep ini lain dengan kayak saksi Dede kan, yang secara spiritual itu kan beda lah, cara bicaranya lebih baik gitu kan. Pokoknya secara spiritual kayaknya lebih baik gitu loh. Kalau kayak Dede itu kan, saksi kan temannya Aep ini. Beda dengan si Aep ini, kayaknya depresi atau gimana si Aep ini ya. Coba deh perhatikan nih video si Aep berikut ini bersama anaknya kalau nggak salah. Coba kamu analisis, ini beneran si Aep apa bukan sih? Kelakuannya kayak begini loh, kayak orang depresi gitu loh. Beda dengan saksi-saksi lain yang kayaknya udah mulai spiritualnya itu tersentuh gitu. Ada kehadiran Tuhan di sana. Beda dengan si Aep. Coba perhatikan deh si Aep videonya berikut ini.